Sudah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Insya Allah. Siapa? Iya, Pak. Buku semua jawabannya, Pak. Ya, Pak, siapa? Amin, amin. Amin. Siapa? Iya, siapa? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sedikit menjelaskan apa yang saya pelajari, Pak. Jadi terdapat 4 teori belajar itu yang secara ininya, dan ada penambahan 1 teori belajar yaitu sosial Bandura. Yang pertama saya jelaskan sedikit tentang teori belajar humanistik. Jadi teori belajar ini lebih menekankan kepada memanusiakan manusia. Artinya di sini semua siswa atau semua peserta didik itu mempunyai potensi di dalam dirinya. Jadi guru itu harus bisa mengembangkan atau menjadi fasilitator untuk anak itu bisa berkembang dalam pembelajaran. Jadi tidak membedakan antara siswa yang satu dengan yang lain, itu beda. Jadi semuanya bisa meratakan sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa. Nah, untuk implementasinya di dalam pembelajaran saya yang pernah lakukan untuk teori humanistik ini. Jadi di situ karena kurikulum merdeka di sini semua itu pembelajaran bisa menggunakan audiovisual atau visual, kinestetik dan lain-lain, sehingga pembelajaran itu bisa efektif dan efisien serta berinovasi. Contohnya di kelas 2, di kelas 1. Di situ ada murid. Jadi gini, Pak, ada kekurangan di situ di pendengaran. Itu perempuan sehingga saya itu dikasih tahu oleh guru, "Maaf, Pak, itu anak ya mau kayak alat bantu." Oh, alat bantu. Jadi dalam pendengaran ini kurang ya agak beda dari teman-temannya lain sehingga dia butuh pendekatan yang lebih kompleks. Nah, kemudian kedua, teori kognitif. Nah, di sini menitik beratkan kepada pemahaman siswa yang dimana ilmu pengetahuan semua siswa itu harus bisa memahami. Jadi pembelajarannya ya seperti biasa kognitif, jadi kan pengetahuan secara mendalam kepada anak-anak bahwa pembelajaran ini kita pelajari harus bisa masuk ke dalam hati ataupun kepikiran sehingga proses pembelajaran itu mendapatkan, artinya pas pembelajaran siswa itu mendapatkan ilmu pengetahuan di situ. Kemudian yang ketiga, teori konstruktivisme. Ya, maaf kalau saya salah sebut. Jadi teori sini teorinya itu membangun karakter anak atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini cenderungnya lebih kepada kolaboratif. Seingat saya, maaf ya Pak. Jadi kolaboratif. Jadi model pembelajaran lebih baik atau itu situ kelompok. Jadi buat kelompok anak-anak di situ. Kemudian di situ kita kasih tugas bisa berupa project atau yang menghasilkan ataupun bisa yang lain ya seperti video dan lain-lain pembuatan. Jadi di situ setiap anak dari yang A dan yang B itu membangun kreatif berpikir anak. Jadi gimana caranya supaya hasil proyek ini bisa berhasil atau yang bagus menghasilkan yang karya yang bagus. Nah, disitulah peran guru dan murid bersinergi, guru sebagai fasilitator membangun kreativitas anak dalam
proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, humanistik, behavior behavioristik. Yang keempat, behavioristik. Di situ seperti menitik beratkan kepada timbal balik. Jadi kita memantik peserta didik, nanya, kemudian anak itu menjawab sesuai dengan kondisi lingkungan pembelajaran. Jadi di situ anak-anak kita kasih pertanyaan, umpan balik, maka peserta didik menjawab dengan sesuai apa pengalamannya. Nah, kemudian yang kelima ini kalau tidak salah penambahan teori belajar sosial atau Bandura, dan ini agak sedikit berbeda kalau yang saya baca. Maksudnya itu perubahan pembelajaran itu dilihat dari tingkah laku orang. Jadi melihat contoh orang belajar, kita lihat, kita perhatikan, kemudian tahu lihat teman siswa juga bisa kita perhatikan, kita ambil. Oh, ternyata belajar itu seperti ini. Nah, ternyata jawabannya begini. Jadi kita melihat tingkah laku seseorang ataupun guru ataupun yang lainnya menjadi bahan pembelajaran anak tersebut. Jadi di situ ya hampir selama saya pembelajaran saya menggunakan semuanya. Saya mempelajari sedikit ya yang saya tahu, saya terapkan di pembelajaran di sekolah. Ya kira-kira begitu Pak yang saya tahu. Ya, ya. Iya, iya Pak. Oke, oke, siap. Mm-mm. Ntar Pak, beda-beda ya. Eh, ya pembelajar berdiferensiasi, DBL, DBL, DBL. Mm, oh, tercapai. Oke, siap, siap, siap. Ya, di kurikulum Merdeka sendiri kan memang pembelajaran harus berdiferensiasi. Jadi tidak memandang murid itu yang pintar ataupun tidak, semua sama mendapatkan perlakuan, sehingga seorang guru harus bisa menguasai berbagai metode, berbagai strategi, pendekatan maupun model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, di sini latar belakang banyak sih yang saya temui di kelas-kelas saya. Jadi tadi contohnya yang kelas 1 yang memang untuk pendengarannya kurang, memakai alat bantu. Kemudian ada lagi yang kelas 1 juga memang dalam pembelajarannya itu sangat loading itu Pak. Untuk memahami huruf aja sulit. Jadi yang paling banyak untuk permasalahan di pembelajaran memang kelas 1 ini. Jadi di situ benar-benar kita tahu bahwa anak itu dimulai dari awal pembelajaran, wah dia seperti ini. Karena kalau udah di kelas 4 ya mungkin tadi ada proses, jadi ya naik gitu, pembelajarannya udah baik. Nah di sini yang di kelas 1 ini saya menemukan banyak sekali ya perbedaan dalam karakteristik anak pembelajaran. Saya menggunakan berbagai metode. Jadi di sini dari mulai audio visual atau visual dalam pembelajaran. Jadi semua anak bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan metode ini. Oh Pak, itu Pak, kita kan belajar tentang sholat Pak. Iya, mau sholat Pak ke apa musola gitu. Oh nanti dulu, tidak langsung dalam hati saya. Oh tidak langsung praktek. Nah jadi kita pelajari dulu buku, kita baca masing-masing. Yang tidak bisa membaca, Bapak tunjuk yang bisa membaca. Jadi tolong simak. Nah jadi semua kena. Baik yang kekurangan dalam membaca, memahami, saya suruh anak untuk
maju ke depan membaca, menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, kemudian sudah pengertian, nah Bapak kebetulan nih bawa laptop, bawa LCD, Bapak tampilkan. Nah, beginilah untuk pelaksanaan sholat. Ada tata caranya, kemudian ada bacaannya. Nah, semua itu saya tampilin, walaupun saya bisa menggerakkan, artinya menggunakan metode demonstrasi di depan, tapi di situ anak kurang memahami, soalnya saya gerak sambil baca, jadi susah Pak. Jadi lebih baik saya tampilkan, kemudian saya perhatikan anak, tolong nak, ini yang mendengarnya kurang, Bapak sudah gedein volume, yang tadi yang kelas 1 itu kan. Oh ya, yang tadi anaknya sulit memahami mau bacanya, oh ini sudah Bapak tampilkan gerakan dan bacaannya. Jadi di situ ya saya berperan menggunakan berbagai macam metode dan strategi dalam pembelajaran bagi anak-anak yang ya banyak kekurangan ataupun untuk menginovasi pembelajaran Pak. Iya, siapa? Sandi. Iya. Hmm. Jadi V5 saya ini ya bisa dibilang sederhana Pak ya, tidak terlalu berat, artinya menyesuaikan dengan lingkungan sekolah dan lingkungan belajar. Artinya gini, untuk mendapatkan lingkungan belajar yang efektif dan efisien ataupun yang menyenangkan, jadi saya mengambil untuk temanya itu gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat. Jadi bukan hanya hidup kita sehat saja, tapi dalam pembelajaran juga kita bisa aman dan bersih. Nah, di situ jadi profil proyeknya itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saya itu ambil di kelas 4. Jadi kelas 4 ini kan ya kebetulan masuk siang, nanti misalnya dalam proses PPL-nya, jadi tidak terlalu mengganggu kepada anak-anak yang masuk pagi. Jadi ya siang ke sore itu saya bisa melaksanakan PPL itu di kemudian hari. Terus bagaimana pengenalannya? Yang pertama jelas kita kaitkan dulu ke dalam pendidikan agama Islam. Oh, bersih itu sehat, bersih itu indah. Ya, ada juga yang bilang ini hadis atau bukan, tapi di sini saya ambil mahfuzah atau kata-kata mutiara, yaitu kan kebersihan sebagian daripada iman, bahwasanya bersih itu pasti iman kita ikut bersih juga. Jadi kalau kotor, belajarnya gimana, terus caranya kita setiap jalan itu ngeliat sampahnya gak enak. Jadi ya pertama-tama itu saya pengenalan dulu, mengkaitkan dalam P5 ini ke dalam pendidikan agama Islam. Kemudian menampilkan gambaran video yang P5 yang sudah berlalu, bisa saya ambil dari sekolah lain ataupun ya di YouTube saya tampilkan bahwa kebersihan ini adalah kewajiban buat kita semua. Kemudian untuk pengenalan sudah, terus kontekstualisasinya terhadap apa namanya kebersihan di sekolah ini. Jadi siswa itu dicatat untuk apa saja yang kita siapkan dalam proyek P5 ini. Kita siapkan, kemudian dari catat, baru kita langsung ke aksi atau implementasinya di P5 ini. Kemudian kita siapa saja tadi yang di belakang sekolah untuk membersihkan, siapa saja untuk yang di dalam kelas, siapa saja yang di sini sudah dicatat oleh ketuanya. Kemudian baru setelah itu kumpul, refleksi. Di dalam dari step by step itu saya juga mencatat kinerja anak
Jadi afeksi, jadi sikap anak itu gimana dalam kebersihannya dan lain-lain, kemudian saya refleksikan di dalam kelas sehingga nanti untuk bisa membuat tindak lanjutnya ke depannya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, siap. Hmm. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi berarti lebih kepada modul TIPEK kalau bahasa ya, TIPEK. Jadi pedagogik dan pedagogik dan informatika atau teknologi digabungkan menjadi satu. Nah, disitulah yang dibuat modul pembelajaran TIPEK, bahwasanya di sini untuk pedagogiknya seorang guru itu kan harus bisa mengetahui, menguasai serta memahami bagaimana proses pembelajaran sehingga kita bisa menggunakan strategi atau metode yang bisa kita terapkan yang dikaitkan dengan teknologi yang ada. Jadi yang ada di sini maksud saya itu bukan mengadakan yang tidak ada, ya bisa kita adakan, tapi menyesuaikan dengan di sekolah. Nah, kebetulan teknologi pembelajaran yang di sekolah yang memadai itu yang ada cuman ya LCD, kemudian HP untuk guru, kemudian mading ini dan sosial media yang sudah saya buat dan memang sekolah juga punya. Jadi kita meng-up pembelajaran baik ke intra ataupun ekstra, baik dalam ataupun luar, itu sudah kita programkan pembelajarannya itu. Jadi masing-masing guru setidaknya sebulan sekali kalau nggak salah itu kita buat video dari terserah mau ya sesuai babnya gitu buat. Dan kebetulan ini kan saya pas PPG ini saya mengambil PJBL yang itu di bab 3 pendidikan agama Islam, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, itu saya membuat mading, Mbak, untuk anak-anak yang kedepannya. Jadi majalah dinding saya tempel, nanti saya up video-video yang saya upload ke dalam media sosial itu. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Pak. Siapa? Oh iya, Pak. Iya, Pak, siap. Iya, Pak. Iya, Pak, TikTok. Iya, Pak. Siapa? Iya, Pak, TikTok. Iya, Pak. Canva, oke. Oh iya, iya Pak. Otomatis. Oh iya. Oh ini apa? Udah follow semalam Pak, follow Bapak. Udah follow Bapak semalam. Belum belum 1000 Pak, masih berapa ratus? Belum. Belum Pak. Iya siap. Oh iya yang acara. Wah. Oh iya. Iya. Iya iya, iya Pak. Iya, siap Pak, siap. Hmm, hmm, iya Pak.
sampai habis apa? Oh ya, namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Sadaqallahul azim. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya siap Pak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Uqsimu bihadzal balad. La uqsimu la uqsimu bihadzal balad. Bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal baladi. Antum bilang wawalidi aduh panjang tadi. Wawalidi satu lagi Pak. Wawalidi wa ma walad. Laqad khalaqnal
laqad khalaqa laqad khalaqnal insana fi kabadin. Udah Pak. Kok nggak kelihatan tuh, kok gelap ya Pak ya, kok siapa pengaturan video. Oke, efek background, latar belakang, Twitter nonaktif, hapus ya Pak. Sedikit Pak. Iya Pak. Iya Pak. Siap, terima kasih Pak. Iya Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak. Amin, terima kasih Pak. Ya siap Pak. Amin Pak. Amin. Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,